ada yang mau saya omongin sama kalian, kata Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Nah, kali ini aku akan kembali melanjutkan cerita tentang kisah nyata 3 orang mahasiswa yang berbagi tempat tinggal dengan makhluk gaib. Malam itu 2 bulan setelah kejadian munculnya makhluk bermuka retak, Fajri dan Anjas pulang dari kampus. Ketika memasuki halaman rumah, mereka heran ngelihat Lukman duduk sendirian dan mukanya ketakutan. Dan ternyata Lukman pun telah diganggu. Dia melihat makhluk itu muncul tiba-tiba di area dapur. Dan yang Lukman lihat adalah kuntilanak, mukanya hancur. Mereka akhirnya sepakat akan melakukan pengajian besok malam. Nah, keesokan malamnya mereka melakukan pengajian kecil-kecilan. Hanya ada 6 orang, yaitu Anjas, Fajri, Lukman, Fatoni, Johan, dan Reza, sepupunya Fajri. Johan memimpin pengajian itu, dan Johan juga sempat pesan kalau bisa sering-sering ngadain pengajian itu. Rumah malam itu lumayan ramai. Mereka semua berkumpul di ruang tengah kecuali Fatoni. Fatoni udah balik duluan. Reza sangat antusias mendengar semua cerita-cerita menyeramkan. Apalagi karena mereka berada langsung di TKP-nya. Jo, kamu beneran bisa lihat, Jo? Sejak kapan, Jo? Terus di area sini ada nggak, Jo? Tanya Reza kepada Johan. Ada tuh di dekat kamu, jawab Johan. Reza pun langsung melompat kaget. Enggak kok, saya bohong, kata Johan sambil tertawa, dan yang lain pun ikut tertawa. Kemudian Reza berjalan ke arah lorong kamar mandi, persis di depan kamarnya Anjas. Jo, di sini ada nggak, Jo? Tanya Reza lagi. Johan pun terdiam, matanya menatap ke arah lain, persis di belakang Reza. Dan kemudian dia langsung menunduk. Bersamaan dengan itu lampu pun mati. Kemudian Anjas mendengar ada suara perempuan berbisik di telinga sebelah kirinya. Dan tercium bau yang sangat menyengat, bau bangke. Anjas langsung merinding, dan kemudian tiba-tiba ada yang menyenggol lengan kiri Anjas, sehingga dia pun terjatuh. Dan dengan sangat jelas Anjas melihat wajah yang begitu menyeramkan persis ada di depan mukanya. Wajah itu hancur, penuh dengan darah. Matanya putih, mulutnya terbuka lebar dan tercium bau bangke dari situ. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, kuntilanak ini mengeluarkan suara. Suaranya begitu menyeramkan. Gak berapa lama lampu pun nyala. Anjas sadar kalau dia tinggal sendirian di ruangan itu. Dia pun langsung kabur ke halaman depan. Dan ternyata keempat orang temennya udah ada di halaman depan persis di sebelah pohon mangga. Mereka semua kelihatan pucat dan berkeringat. Kamu sih Ja pakai nantangin, kata Fajri. Iya kak, maaf kak. Tapi saya gak nyangka kak dia akan muncul. Kan kita lagi rame ya, jawab Reza. Lukman bertanya kepada Johan. Jo, yang kamu lihat tadi itu kunti ya? Nah, justru itu Man, yang saya lihat tadi bukan kunti. Yang saya lihat tadi makhluk besar dan hitam. Tapi udah, gak usah kita bahas, jawab Johan. Mereka semua pun terdiam. Kemudian satu malam, 2 minggu setelah kejadian itu, Fajri dan Anjas hanya berdua saja di rumah. Mereka lagi tidur-tiduran di kamar Anjas sambil ngedengerin radio lewat handphonenya Anjas. Tiba-tiba Fajri ngomong, Jas, kita hancurin aja yuk puranya. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman saya yang Hindu. Dia bilang gak apa-apa dihancurin, memang itu tempat suci. Tapi kalau udah gak dipakai dan gak pernah dibersihin, wajar kalau ada yang isi. Jadi gak apa-apa Anjas, katanya. Anjas pun terdiam, kemudian akhirnya mengangguk. Ya udah, nanti kita ngobrol ya sama Lukman, jawab Anjas. Mereka pun lanjut mendengarkan radio, sampai tiba-tiba tercium bau kemenyan di kamar Anjas. Siapa nih yang bakar kemenyan? Kata Fajri sambil berjalan ke arah jendela, niatnya mau nutup itu jendela. Tiba-tiba Fajri berteriak,
Dia ngerasa seakan-akan ada yang menarik tangannya dengan kencang dari arah luar jendela sampai dia terjungkal jatuh. Anjas pun mencoba membantu Fajri berdiri dan mereka berdua melihat ke arah luar jendela. Ada makhluk besar, hitam, dan berbulu di luar jendela. Tiba-tiba jendela menutup dengan kencangnya, sampai-sampai kacanya pun pecah. Fajri dan Anjas langsung lari ke halaman depan rumah. Setelah itu Anjas berpikir, makhluk ini muncul pasti ada hubungannya dengan niatan mereka mau hancurin pura itu. Siang itu setelah selesai sholat Jumat, mereka bertiga bertemu di kampus. Niatnya mereka mau ngobrolin soal rencana mereka mau melakukan pembongkaran pura di belakang rumah. Sebenarnya niat ini sudah tertunda cukup lama. Mereka disibukkan dengan banyaknya ujian di kampus. Nah, mumpung ujian udah kelar, mereka mau merealisasikan rencana itu. Mereka memutuskan akan melakukan pembongkaran besok lusa, hari Minggu pagi. Sabtu tengah malam, Anjas belum juga bisa tidur. Dia tiduran sambil mendengarkan radio dari handphonenya. Setengah jam kemudian, dia pun mulai mengantuk. Antara sadar dengan enggak, dia melihat sosok di pojok langit-langit kamarnya. Makhluk itu lagi, makhluk bermuka retak. Makhluk itu merangkak dengan pelan, terus bergerak ke arah Anjas dan berhenti. Badan Anjas sama sekali gak bisa digerakkan, suaranya juga gak bisa keluar. Tapi anehnya dia sama sekali gak ngerasakan ketakutan, bahkan merinding pun enggak. Makhluk itu menangis, suaranya terdengar begitu pelan. Suara tangisannya terdengar sangat menyedihkan, seakan-akan sedang bercerita tentang sesuatu. Makhluk itu pun menghilang. Anjas kemudian kembali bisa menggerakkan tubuhnya. Setelah kejadian itu, Anjas sama sekali gak bisa tidur lagi. Dia terus berpikir, kenapa ya makhluk itu menangis? Kemudian sayup-sayup terdengar suara mengaji dari arah masjid, menandakan sebentar lagi masuk waktunya sholat subuh. Anjas memutuskan untuk bangun dan ingin berwuduk, tapi ternyata Lukman sedang berwuduk. Sambil menunggu azan subuh, mereka berdua duduk-duduk di teras depan. Ternyata tadi malam Lukman juga gak bisa tidur. Dia bermimpi dicekek oleh perempuan bermuka hancur. Mimpi itu terasa benar-benar nyata, karena dia masih merasakan sakit di bagian lehernya. Dan ternyata banyak sekali kejadian yang dialami oleh Lukman. Perempuan bermuka hancur itu sering sekali menampakkan wujudnya ketika Lukman sedang berjalan di lorong kamar mandi. Supaya kalian tahu, perempuan ini tuh gak kenal waktu untuk menampakkan wujudnya. Kemudian Lukman juga pernah dilempar oleh gelas hampir-hampir mengenai tubuhnya. Dan yang paling sering terjadi adalah Lukman sering kehilangan baju dari lemarinya. Kalau yang satu ini lebih ke maling daripada hantu kali ya. Akhirnya mereka sholat subuh berjamaah di ruangan tengah. Beberapa menit kemudian Fajri pun ikut menyusul, ikut sholat berjamaah. Pagi itu setelah selesai sarapan, mereka memutuskan akan memulai pembongkaran. Tapi sebelum memulai, mereka berdoa terlebih dahulu. Mereka membaca ayat kursi dan ayat-ayat lainnya. Jam sudah menunjukkan waktu 12:20. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Bagian atas pura sudah hancur, tinggal pondasinya yang masih tersisa. Sayup-sayup Anjas mendengar ada suara anak kecil menangis dari sebelah kiri dia. Untuk pertama kalinya Anjas melihat makhluk itu. Makhluk itu persis seperti tuyul yang ada di film-film. Pendek seperti anak kecil, sangat jelek, keriput seperti orang tua, kepalanya botak, dan kulitnya kehijauan, seperti anak-anak yang dikasih bedak banyak-banyak. Dan dia menangis. Anjas membeku. Dia melirik ke arah kedua orang temannya. Man, tuyulnya muncul, Man. Fajri dan Lukman pun langsung melihat ke arah itu. Tapi tuyulnya sudah gak ada. Seperti dugaan mereka, makhluk-makhluk itu pasti akan marah. Atau paling tidak, mereka akan jadi lebih sering muncul. Sebenarnya niat mereka ini agar supaya makhluk-makhluk gaib itu udah gak tinggal lagi di rumah tua itu.
Gak berapa lama Fajri pun mulai mengibas-ngibaskan bahunya, seperti ada yang menyentuh bahunya. Dia pun langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah, mukanya ketakutan. Anjas dan Lukman hanya saling lihat-lihatan. Kemudian mereka kembali melanjutkan pekerjaan. Sebentar saja pura itu sudah rata dengan tanah. Setelah selesai, Anjas pun masuk ke dalam rumah dan niatnya mau ngambil wudhu. Dia masuk ke dalam kamar mandi. Ketika dia masuk, lampunya nggak nyala. Berkali-kali dia tekan stop kontak, tapi tetap nggak nyala. Dia memutuskan untuk berwudhu tanpa menutup pintu kamar mandi. Dan tiba-tiba muncul perempuan berambut panjang duduk di atas bak mandi. Mukanya hancur, penuh dengan darah. Dan seperti waktu itu, kuntilanak itu mengeluarkan suara yang begitu mengerikan. Anjas pun langsung kaget. "Bangke!" katanya sambil lari keluar dari kamar mandi. "Apalagi, Jas?" kata Lukman. "Itu tuh, kamar mandi," kata Anjas. Hebatnya, Lukman langsung masuk ke dalam kamar mandi. "Woi, pergi, jangan ganggu, tempat kalian bukan di sini," kata Lukman sambil berteriak. Anjas pun bengong. "Mumpung lagi siang, Jas, saya masih berani." "Tuh makhluknya udah gak ada," kata Lukman sambil nyengir. Anjas pun kembali mengambil air wudhu. Malam itu setelah selesai sholat maghrib berjamaah, mereka duduk-duduk di ruangan tengah. Fajri belum kembali. Setelah kejadian siang tadi, Fajri tuh pergi dan belum juga pulang. Malam itu hujan turun dengan sangat derasnya, diikuti petir dan kilat. Tiba-tiba lampu mati. Anjas melihat keluar jendela. Ternyata tetangga juga lampunya mati. Mereka berdua tiduran di ruang tengah sambil masing-masing mainin handphone. Kemudian terdengar suara ketokan dari arah pintu belakang. Anjas melongok ke arah lorong kamar mandi. Kemudian suara ketukan itu pun berhenti. 15 menit kemudian terdengar kembali ketukan, tapi kali ini dari arah jendela ruang tengah. Anjas dan Fajri saling lihat-lihatan. Ketukan itu kembali lagi terdengar, bercampur dengan suara garukan di jendela. Dengan isyarat mata, mereka sepakat mau ngebuka jendela itu secara bersamaan. Dan ketika mereka buka itu jendela, ada pocong di tembok belakang rumah. Mereka langsung menutup jendela itu lagi. Mereka berdua terduduk lemas dan gak bisa berkata apa-apa. Baru kali ini Anjas melihat pocong dengan mata kepalanya. Dia gak akan mungkin bisa lupa wajah itu. Mereka berdua ketakutan dan merinding. Kemudian terdengar bisikan di telinga kiri Anjas. Anjas mencoba mengabaikannya sambil terus mainin handphone. Dan gak berapa lama terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis. Lukman juga mendengar suara ini. Mereka berdua tetap diam sambil mainin handphonenya. Kemudian terdengar lagi suara gedoran dari arah pintu belakang. Mereka udah gak berani lagi ngelihat ke sana. Mereka berdua tetap mainin handphone untuk mencoba mengalihkan perhatian. Baru kali ini Anjas merasa betul-betul merana. Dia gak bisa ngapa-ngapain, dia gak bisa kemana-mana, dan terus diganggui oleh makhluk halus. Setengah jam kemudian lampu pun nyala. Mereka benar-benar ngerasa bersyukur. Hujan masih tetap terus turun, tapi paling gak mereka tidak meraba-raba dalam kegelapan. Kemudian Anjas mengambil Al-Quran dari dalam kamarnya. Mereka berdua membaca Al-Quran di ruangan tengah. Kemudian terdengar seperti ada yang membuka pintu depan. Mereka berhenti membaca dan menunggu siapa yang masuk. Tapi gak ada siapa-siapa. Mereka kembali membaca Al-Quran. Hampir 1 jam mereka membaca Al-Quran. Setelah itu perasaan mereka jauh lebih tenang. Gangguan-gangguan itu pun berhenti. Malam itu mereka memutuskan untuk tidur di ruangan tengah. Nah, keesokan paginya setelah selesai sarapan, terdengar suara Fajri mengucapkan salam. Dia langsung masuk dan duduk di dekat Lukman dan Anjas. "Gimana tadi malam? Aman gak?" tanya Fajri. Anjas dan Lukman hanya memandangi Fajri.
ada yang mau saya omongin sama kalian, kata Fajri. Nah, sekian dulu ya cerita dari aku. Kalau kalian suka dengar cerita ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, jadi kalian akan tahu kalau aku up kelanjutan dari cerita ini. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Assalamualaikum.